tangan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu pemirsa yang ada di rumah, yang ada di mana saja, panjang yuswa, banyak rezeki, dan usianya panjang, amin ya rabbal. Bertemu lagi dengan saya Saudara Abdul Aziz dari Cikijing Majalengka, di mana pada hari ini adalah malam Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2016. Saya sedang berada di Dadaha, sedang melaksanakan Hari Santri Nasional se-Indonesia, di mana pada kesempatan ini adalah kurang lebih 2 hari Kota Tasikmalaya melaksanakan pawai, dilanjutkan dengan foto bersama. 3 perlombaan, musikal nadom, musikal alfiah bersama pidato. Jadi 3 mata lomba, dan sekarang penutupan pembagian hadiah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja seperti apa kegiatan penutupan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya, yang kurang lebih dihadiri oleh 275 pesantren. Semuanya kumpul di sini, luar biasa sekali ya. Langsung saja, alhamdulillah dari Bahru Ulum memberikan partisipasi lombanya, alhamdulillah mendapatkan juara pertama dari tiap mata lomba. Kita langsung saja ke sana seperti apa kegiatan. Nah, ini rombongan dari Bahru Ulum ya. Tata cilok mata. 6 kali itu 6. Bade di dia lah. Hah? Bade di mana? Hah? Di Payun yo di ditu. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wali Kota Tasikmalaya. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Budi Budiman, disilakan. Jangan pojia, ini jangan pojia. Hari dia sarali, payun. Dia sarali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren se-Kota Tasikmalaya, wabil khusus Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya, Ketua DMI Kota Tasikmalaya, Ketua Forum Pondok Pesantren se-Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, yang saya hormati para pimpinan Ormas Islam se-Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Ketua DPRD Tasikmalaya atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya, yang saya hormati panitia penyelenggara, Bapak Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi, juga yang saya hormati para pimpinan SKPD, para camat dan lurah Kota Tasikmalaya, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik BKPM RI, FKDT, atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya, termasuk juga ada Ikatan Guru Rodotul Atfal, IGRA, Himpawudi, yang saya cintai dan saya banggakan, para santri dan santriyah Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan dulu.
Allahu Akbar. Tiada kata yang paling indah hari ini kecuali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang tak ternilai hingganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, mudah-mudahan umur yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hari ini adalah tepat Hari Santri Nasional yang kedua tingkat Kota Tasikmalaya. Juga tasakur binikmah kita bertemu dengan tahun baru Hijriah 1438 Hijriah. Juga baru beberapa hari, tepatnya 17 Oktober 2016, ini adalah hari jadi Kota Tasikmalaya ke-15. Terima kasih panitia penyelenggara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Tasikmalaya mengucapkan selamat Hari Santri yang kedua. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah motivasi kita mewujudkan santri-santri yang berkualitas, santri-santri yang siap untuk membangun republik ini termasuk Kota Tasikmalaya. Amin. Hadirin yang saya hormati, santri-santri yang saya cintai dan saya banggakan, berangkat dari sejarah 22 Oktober 1945, di mana pendiri Nahdlatul Ulama Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya menggelorakan resolusi jihad yang saat itu kita sudah merdeka 17 Agustus 1945, tetapi rongrongan kolonial khususnya Belanda dengan pasukan nikahnya akan masuk lagi ke Indonesia melalui Surabaya. Dengan revolusi jihad, dengan segala keterbatasan, tetapi di sanalah bagaimana semangat ruhul jihad para kiai, para ustadz, para santri membela tanah air. Dan alhamdulillah sebuah pengakuan dan penghargaan dari pemerintah ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Hari ini jihad kita tidak hanya mengemangku senjata, jihad kita tidak hanya berkorban berdarah-darah, tetapi jihad hari ini bagaimana kita mampu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak terasa 71 tahun Indonesia merdeka, tetapi harus kita akui secara jujur, kita belum merdeka sepenuhnya. Karena masih banyak potensi-potensi alam, potensi-potensi ekonomi, potensi sumber daya dan sumber alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala belum semaksimalnya kita berdayakan, kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Tasikmalaya. Di saat hari ini era globalisasi, era teknologi, era modernisasi, di mana banyak paham-paham yang sudah mulai menyesatkan masyarakat kita, umat kita. Benteng umat kita, benteng terakhir kita adalah lembaga-lembaga pendidikan agama. Benteng umat kita adalah pesantren. Benteng kita adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apalagi Kota Tasikmalaya, dengan bangga kita menyebut Tasik adalah kota santri. Luar biasa, dan saya apresiasi. Ini adalah eksistensi pesantren, eksistensi para santri, termasuk para ulama, para ustadz yang selama ini selalu setia dengan ikhlas membimbing para santri untuk menjadikan orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang siap melanjutkan perjuangan Rasulullah bagaimana menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.
Harapan kami ke depan dengan Hari Santri ini akan menjadi motivasi kita menyiapkan insan-insan Qurani yang betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, apapun kebanggaan kita, apapun prestasi kita dalam pembangunan fisik, ini harus diimbangi dengan pembangunan mental dan pembangunan akhlak. Menghadapi era globalisasi, bangsa kita jangan diam. Para santri-santri juga akan bangkit sesuai tema hari ini. Kebangkit semangat juang para santri menuju peradaban yang berkarakter. Peradaban yang berkarakter yang betul-betul kita punya jiwa yang punya jiwa karakter yang sangat kuat, jiwa yang berakhlakul karimah. Harapan kami di Tari Jadi Tasikmalaya tidak hanya Tasik Kota Santri, tapi bagaimana Tasik yang kreatif, Tasik yang punya daya saing dalam segala hal, khususnya dunia pendidikan. Tetapi pendidikan yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Ingat, teknologi harus kita kuasai, ilmu pengetahuan kita harus kita kuasai, kita harus cerdas, kita harus pintar. Dan saya yakin para pesantren, para santri mampu menghadirkan santri-santri yang berkualitas, yang bisa menguasai teknologi, yang mampu menguasai ilmu pengetahuan tanpa menilaikan nilai-nilai agama kita melalui pemahaman dan penguatan ilmu agama. Artinya iptek harus kita kuasai, imtak juga ini harus kita kuasai. Insya Allah Kota Tasikmalaya ini akan menjadi kota yang kuat, kota yang maju sesuai visi misi kita menuju masyarakat yang madani, yang selalu mendapatkan ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Prestasi-prestasi yang tadi disampaikan luar biasa, mudah-mudahan jadi motivasi bagi seluruh pesantren Tasikmalaya hari ini. Alhamdulillah, saya masih ingat 2012 hanya 232 pondok pesantren. Sekarang terdaftar terregistrasi di Kementerian Agama ada 264 pondok pesantren. Artinya ada penambahan kurang lebih 32 pondok pesantren. Lalu kebahagiaan kami tidak hanya lembaga-lembaga pondok pesantren, perlu kami sampaikan kepada para santri, para alim ulama, lembaga-lembaga pendidikan dari mulai ta'am, dari mulai Rodotul Atfal, TPA, TKA, TKA dan lain sebagainya. Insya Allah Tasikmalaya sangat kelihatan perkembangannya begitu pesat. Saya melihat data kemarin dari Rodotul Atfal, ada 169 Rodotul Atfal yang ada di Kota Tasikmalaya. Dari tahun ke tahun bertambah semakin banyak. Insya Allah ini akan berbanding lurus dengan peningkatan akhlak moral daripada masyarakat Kota Tasikmalaya. Sudah banyak prestasi yang kebanggaan. Selain prestasi yang tadi ada lomba pidato, nadom dan lain sebagainya, mudah-mudahan ke depan kepada panitia penyelenggara, Pak Sekda, Pak Kemenag, MUI dan seluruh yang terlibat, kita ingin semakin banyak lomba-lomba ke depan. Dan ini menjadi ajang prestasi pesantren. Dan besok malam Selasa pun Tasikmalaya akan melaksanakan STQ, seleksi tilawatil Quran. Ini sebagai persiapan menghadapi MTQ. Alhamdulillah dan terima kasih. Ini pembuktian Tasik Kota Santri, Kota Pesantren. Kemarin kita sebagai tuan rumah MTQ Jawa Barat, kita menduduki peringkat juara kedua umum tingkat Provinsi Jawa Barat. Walaupun sedikit sakit hati, tingkat nasional Jawa Barat asalnya juara kedua tingkat nasional, kemarin terpuruk ke tingkat ke-10. Juara umumnya Banten. Ini jadi motivasi kita semua. Dan harapan kami kepada pesantren, para pembina, pembimbing pondok pesantren, harapan kami peserta-peserta tahun depan saya ingin seluruh pesantren terlibat dan ikut. Siap tidak? 264 pondok pesantren. Tadi saya dengar kurang lebih 100 peserta pidato 100, peserta nadoman 100. Nanti ke depan harus ada 200-an. Setuju?
Ini ingin memperlihatkan bagaimana sebagai alat evaluasi kita, pembinaan terhadap santri-santri yang insya Allah yang sangat luar biasa, santri yang kreatif. Nggak apa-apa tadi teriak-teriak sedikit, nggak apa-apa. Yang penting santri-santri yang kreatif tapi tetap menjaga nilai-nilai Islam. Ini yang harus kita jaga. Setuju kan? Jadi tahun depan lebih meningkat lombanya, lalu prestasinya juga semakin baik. Karena hari ini yang perlu kita garis bawahi, kita dengan visi bagaimana kita harus punya daya saing, kita harus berkualitas dalam segala bidang. Dunia pendidikan akan sangat menentukan sumber daya manusia kita. Mau bagaimana kota Tasikmalaya? Kuncinya adalah SDM, sumber daya manusia yang berkualitas, yang berakhlakul karimah. Insya Allah pesantren, lembaga pendidikan pesantren ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk melanjutkan pembangunan kota Tasikmalaya lebih baik lagi. Amin. Hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus Dewan Hakim yang bekerja luar biasa, semangat yang luar biasa tanpa melihat waktu siang dan malam. Lalu karnaval kirab santri kemarin ini sampai penuh, nggak jadi masalah. Malah kemarin belum semuanya Pak Wali Kota. Saya minta ke depan sebagai semangat kita, pembuktian kita kota santri, kita kota pesantren, tapi tidak hanya bicara kuantitas. Tolong ini dicatat oleh para santri. Kita tidak bangga bicara kuantitas saja, tapi bagaimana kita juga bicara kuantitas, ya juga bicara kualitas. Artinya prestasi yang baik insya Allah akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, akan berbanding lurus dengan pembangunan mental dan akhlak masyarakat kota Tasikmalaya yang kita cintai ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.